Ibnu Taimiyah dengan seluruh penghormatan kita kepada semua umat muslim, imam min a'immatil muslimin bila syak fil madhabil hambali kama qala. Beliau itu ulama besar dalam mazhab Hambali, wabil khusus dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah lahu syududat, punya pandangan-pandangan yang aneh. Makanya sebagian ulama-ulama di lingkungan Sunni tidak menggelari Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Kita ini sebetulnya kadang-kadang nggak begitu keberatan banget kok dengan kata Syekhul Islam, kalau yang dimaksud adalah Syekhun min syuyukhil Islam. Naam wa syekh min syuyukhil Islam. Tapi kadang kita keberatan sama orang-orang seolah-olah tidak ada imam kecuali Ibnu Taimiyah gitu loh. Dan memang ada orang-orang dari saudara-saudara kita di mazhab Salafi itu seolah-olah imam yang mu'tamad, yang betul-betul kalau ngomong itulah ajaran Islam. Itu Ibnu Taimiyah aja. Kalau ada ulama beda sama Ibnu Taimiyah, itu sesat. Nah, itu yang pengen kita kritik. Sampai ada kitab, saudara. Saya dulu pernah posting tulisan kayak begitu, disangkanya mencaci maki Ibnu Taimiyah. Ya salam. Nahnu ahlus sunnah wal jamaah, kita ini tidak diajarkan syatam, mencaci maki, nggak diajarin begitu. Gak, apa syatam? Saya melampirkan buku, Ustaz, ada buku judulnya Ibnu Taimiyah Laisa Syekhul Islam. Memang penulisnya itu kurang populer, tapi saya ngeliat dikasih pengantar sama Dr. Ali Jum'ah. Saya lihat, cek kitab, saya baca itu benar, saya baca. Dan saya cek itu akwal Ibnu Taimiyah yang dikutip sama penulis buku itu. Benar ternyata. Ibnu Taimiyah itu ternyata, dulu saya punya bayangan cara masalah akidah doang. Oh ternyata enggak juga, masalah fikih juga sama. Ibnu Taimiyah itu. Dengan seluruh penghormatan kita. Ya memang tidak ada yang maksum. Nah malam ini tentu kita nggak cukup ya. Saya juga nggak bawa tuh kitabnya. Kalau bisa nanti di-download di internet Ibnu Taimiyah yang bisa bahasa Arab, Laisa Syekhul Islam, satu persatu syududat atau hal-hal aneh dari Imam Ibnu Taimiyah itu dijelaskan dengan referensi dan argumentasi dan ringkas argumentasinya. Cocok untuk zaman sekarang. Ya. Ini kitab untuk menjelaskan bahwasanya para ulama ya banyak yang menggelari beliau sebagai Syekhul Islam. Ya, dan ini juga sekali lagi bukti tadi yang mendakwakan akidah sahih atau tauhid yang khalis, ya banyak musuhnya, bahkan yang menggelari saja dengan Syekhul Islam dikatakan apa? Kafir. Baik. Buku ini kalau kita mau ringkas ada dua intinya. Yang pertama tentang apa sih makna gelar Syekhul Islam itu. Ya, beliau membawakan di sini. Ini juga agar kita paham apa itu Syekhul Islam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di halaman ini kalau ya, kitabnya ini sekitar 400 halaman kitab ini. Makna Syekhul Islam halaman 68. Kata beliau, minha anna ma'nau al-ma'ruf indal jahabida an-nuqat al-ma'lum inda a'immatil isnad. Anna masyayikhul Islam wal a'immal a'lam humul muttabi'una li kitabillahi azza wa jalla al-muktafuna li sunnati Nabi sallallahu. Bahwasanya yang dinamakan Syekhul Islam atau imam ya, mereka adalah yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu, alladzina taqaddamu bi ma'rifati ahkamil Qur'an, yang paham ahkamul Qur'an wa wujuhi qiraatihi, tentang qiraat-qiraat dalam Al-Qur'an, wa asbabi nuzuli, tentang sebab nuzul dalam Al-Qur'an, wa nasikh wa mansukh, yang menghapus dan yang dihapus dari Al-Qur'an, wal akhbil ayatil muhkamat, mengikuti yang muhkamat, wal iman bil mutasabihat, dan mengimani yang mutasabihat, qad ahkamu min lughatil Arab, dan betul-betul paham tentang bahasa Arab, ma'anahum ala ilmi ma taqaddam, wa alimu sunnah naklan wa isnada, memahami sunnah Rasul, hadis Rasul secara ya periwayatan maupun adiraya wa riwayah, wa amalan bima yajibul amal bi i'timadan wa imanan bima yalzami dzalika i'tiqadan, dan mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah tersebut dengan keyakinan yang benar, wastimbatan lil usul wal furu' min kitab wa sunnah, bisa mengambil kesimpulan hukum tentang usul dan furu' dari Al-Qur'an dan sunnah, qaimin bima faradallahu alaihim, betul-betul tegak di atas perintah Allah, mutamassikin bima sakahallahu min dalika ilaihim, mutawadina lillah, dan betul-betul tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini definisi kata beliau, faman kana bihadil manzilah hukima bi anna imam. Barang siapa yang memiliki ciri seperti itu, maka dia dihukum sebagai seorang imam kaum muslimin, wastahaqqa an yuqala Syekhul Islam, dan layak dikatakan sebagai Syekhul Islam. Ya, kemudian beliau penulis yaitu Asy-Syaikh, belum kita sebut namanya tadi ya, Asy-Syaikh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi Al-Hafidh Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, juga dari mazhab Syafi'i, yang wafat tahun 842 Hijriah. Ya, 100 tahun setelah meninggalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal ya 728 Hijriah. Ini meninggal tahun 847 Hijriah.
Sekali lagi penulis ini abad 9 Hijriah. Pentom 100 tahun setelah meninggalnya siapa? Kurang lebih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian beliau menyebut yang layak dinamakan Syekhul Islam itu banyak, mulai zaman para tabi'in misalnya, Sa'id bin Musayyib dan seterusnya. Ya, sekali lagi bukan hanya Ibnu Taimiyah saja, banyak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan, siapa saja ulama-ulama yang menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. Ya, sekali lagi yang gelari bukan kerucuk-kerucuk, ya. Namun apa? Kibarul ulama di zamannya. Beliau menyebutkan dari sejak meninggalnya Syekhul Islam sampai zaman beliau, kurang lebih 100 tahun, beliau sebut siapa ulama-ulama yang menggelari Ibnu Taimiyah dengan apa? Syekhul Islam. Paham? Di antaranya Ibnu Sayyidin Nas. Ini tahun 734 Hijriah wafatnya. Kurang lebih 6 tahun setelah Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Itu diantara yang menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. Disebutkan biografinya dan juga ucapannya yang mengandung kata-kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini disebutkan kurang lebih ada 87 nama ulama besar di zaman itu yang menggelari Ibnu Taimiyah dengan apa? Syekhul Islam. Disebutkan juga ucapan mereka ini. Dan juga sekilas biografi 87 ulama tersebut. Kita mau sebutkan yang paling masyhur lah di antara kita. Siapa saja? Tadi di antaranya Ibnu Sayyidin Nas. Kemudian As-Subki Muhammad bin Abdul Bar Asy-Syafi'i yang wafat tahun 777 Hijriah. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Id, ya, ada syarah Arba'in Nawawiyah karya beliau Imam Ibnu Daqiq Id, wafat tahun 702 Hijriah. Kemudian Abu Hayyan Al-Andalusi, ahli tafsir Al-Qur'an yang wafat tahun 745 Hijriah. Demikian pula Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Ibnu Jama'ah yang wafat tahun 790 Hijriah. Kemudian Imam Ibnu Katsir. Apa kitab beliau? Tafsir Ibnu Katsir. Ini juga menyebut Ibnu Taimiyah dengan apa? Syekhul Islam. Ibnu Rajab Al-Hambali yang terkenal bukunya apa? Jam'ul wal Hikam. Nah, kemudian juga ulama Al-Hafidz Al-Iraqi Al-Hadits, Al-Hafidz Al-Iraqi wafat tahun 806 Hijriah. Ya, ulama-ulama insyaallah sang akidah filsafat itu pun tahu nama-nama besar ini. Nah, kemudian juga Abul Hajjaj Al-Mizzi, Imam Al-Mizzi, pakar ahli hadis juga. Demikian pula terakhir Ar-Rahabi. Kemudian kata penulis Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, wa hada akhir man dakana min al-alam mimman sama Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah bi Syekhul Islam. Ini yang kita sebut terakhir dari ulama-ulama ya yang menamakan Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. Walaqad tarakna jamman ghafiran. Ya, namun kita nggak menyebut yang lain yang banyak juga yang menyebut beliau sebagai apa? Syekhul Islam. Wa unas katsiran mimman nassa ala imamati wa makana alaihi min zuhdihi wa wara'ihi. Baik. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, beliau menulis rekomendasi tentang kitab ini. Ya, kalau kitab yang kita bawakan tadi rekomendasi Taqiyuddin Hilali, ini juga ada rekomendasi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, ya, yang sekali lagi masyhur. Kata beliau, wa syuhratu imamati Syekh Taqiyuddin ashhar minas syams. Ketenaran keimaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih terang daripada matahari di siang bolong. Wa talqibi bi Syekhul Islam fi asri baqin ilal an alal asina. Dan penggelaran beliau dengan Syekhul Islam di zaman beliau itu berlaku sampai zaman Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah di lisan-lisan orang yang zakiyah yang suci. Wa yastamiru ghadan, dan akan terus sampai kama kana bil amsi, seperti yang dahulu kala, yang akan datang juga demikian. Kemudian kata beliau, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, wala yungkir dzalika illa man jahila miqdarahu. Tidaklah yang mengingkari gelar Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kecuali orang yang jahil tentang kedudukan. Nah, ini sekali lagi sama dengan yang dikatakan oleh tadi sang oknum akidah filsafat autajannabal insaf, dan dia menjauh dari keadilan. Ya, meskipun judul video tadi apa? Anda nggak hafal kurang lebihnya apa? Sikap yang bijak terhadap Ibnu Taimiyah. Kurang lebih seperti itu, tapi kata Ibnu Hajar itu tidak apa? Tidak adil. Ya, judulnya sikap yang adil atau apalah kurang lebih, keadilan namun tidak apa?
tidak adil. Seperti kelompok Mu'tazilah punya 5 prinsip dasar akidah, namanya diantaranya al-adil, keadilan, padahal situ kebatilan isinya. Paham? Taib, ala kulin. Ini poin yang kedua. Siapa saja yang menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, ya, maka tidak perlu menoleh lagi kepada istilahnya kerucuk-kerucuk yang apa? Menolak gelar Syekhul Islam ya terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, dan ini ibaratnya seperti kata penyair, kanatihi sakhratin yauman liyuhinaha. Ibaratnya seperti kambing ya gunung yang dia menandukkan tanduknya di gunung atau di karang batu yang besar untuk menghancurkan gunung tersebut atau karang tersebut. Bisa? Nah, kemudian kata sang penyair tadi, liuhinaha falam yadurraha. Karang nggak mungkin bisa apa? Dihancurkan oleh tandukan kambing tersebut. Wa auha qarnahu alwail. Justru yang akan hancur siapa? Kambingnya tersebut. Ini kata penyair ya, jangan salahkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.